Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zemare. Di video ketujuh, Tuhan tidak pernah iseng, yang akan mengupas perubahan sisi pribadi mengenai keganjilan diri saya, yang sama sekali tidak pernah dimengerti. Apalagi di usia saya yang belum matang untuk mendalami kelainan ini. Maka sering sekali ketidaktahuan saya dan ketidakpengertian saya itu terlontar menjadi sebuah tanya yang butuh waktu lama mendapatkan jawabannya. Pertanyaannya sepele, tapi hal ini sering hadir di batin saya. Mengapa saya begini? Sedikit mengulas, Anda pasti tahu salah satu band Indonesia yang berjaya pada zamannya, dan mungkin sampai saat ini masih ada. Band Naif namanya. Pada salah satu lagu yang cukup menggebrak perindustrian musik tanah air, ada satu lagu yang memiliki kalimat pada lirik lagunya, "Mengapa saya begini? Jangan kau pertanyakan." Ya, lagu itu cukup fenomenal, dengan balutan video klip yang menampilkan modelnya seorang transpuan atau waria. Lagu itu sedikit mewakili perasaan dan kata hati saya, walaupun tidak sepenuhnya. Secara fisik, saya memang terlahir sebagai laki-laki. Namun, kata orang dalam tanda kutip, gaya bicara saya, wajah saya, dan tingkah laku saya lebih berkesan sebagai wanita. Tapi mohon maaf, saya bukan waria atau transpuan yang suka tampil dengan busana wanita dan riasan muka. Saya alamiah lebih menyukai pakaian sebagaimana layaknya lelaki. Di usia saya yang menginjak 12-15 tahun, saat saya sekolah menengah tingkat pertama atau SMP, pergulatan batin keganjilan hati ini dimulai. Dilema akan apa yang saya rasakan menyimpang makin terasa. Hinaan serta cemoohan juga ejekan orang lain yang tak pernah berkurang juga terasa begitu menyesakan dada dan lebih menyakitkan, lebih dari sebelumnya. Yang saya rasakan dulu ketika usia saya masih tahap SD, saya tidak begitu peduli dengan segala cemoohan, tidak pernah merasa sakit hati berkepanjangan, dan saya selalu bisa melupakan sekejam apapun hinaan yang saya terima. Mungkin karena saat itu masih bocah, jadi semuanya tak pernah saya anggap penting. Dan perlu diingat, ketika usia saya bocah itu, saya merasakan saya normal sebagai lelaki. Penuh keyakinan bahwa saya lelaki, apapun penilaian orang terhadap saya. Tapi berbanding terbalik ketika saya sudah mulai remaja. Semua terasa sangat berbeda. Tiap perasaan yang saya rasakan ganjil mulai membuat saya aneh pada diri saya sendiri. Dan saya seakan mengakui, apakah benar saya ini wanita? Ketika banyak orang yang menghina saya, sangat perih ke hati. Bahkan tersimpan menumpuk dan menjadi sebuah dendam dalam dada jika ada yang menghina saya. Kadang saya sering bertanya pada diri saya sendiri, mengapa tubuh saya yang jelas lelaki, tapi hati saya lebih condong kepada wanita? Mengapa dari begitu banyak wanita cantik, tapi saya lebih tertarik sama lelaki?
Mengapa saya selalu bermimpi ingin disayangi lelaki, padahal saya sendiri lelaki? Mengapa saya lebih nyaman berteman dengan wanita, padahal ketika kecil saya tidak pernah memilih mau main sama siapa saja? Mengapa ketika remaja, kalau sudah saya berhadapan dengan lelaki, saya kehilangan jati diri lebih cepat daripada bersama wanita? Mengapa saya begini, ya Allah? Itulah mungkin perpanjangan dari pertanyaan simpel pada awalnya. Saya bingung pada diri saya sendiri. Dulu, tidak saya akui kalau saya seperti banci. Dan dihina dengan kata itu, saya tak pernah goyah dan gundah, karena saya tidak pernah merasa. Tapi ketika usia saya SMP itulah, saya merasakan apa yang orang katakan sangat merusak semua sendi hati saya. Sampai terkadang saya marah pada keadaan, bahkan marah dan begitu benci kepada Tuhan. Kenapa saya diciptakan begini? Namun hidup saya tidak bisa berhenti pada kalimat itu. Bagaimanapun, saya harus terus melangkah. Saya harus terus menjalani apa yang jadi garis kehidupan saya. Untuk itu semua, saya terus berusaha dengan segenap jiwa raga saya yang berbeda fisik dengan ruh. Saya jalani hari-hari saya seperti biasa. Walaupun sangatlah terganggu hati dan perasaan ini oleh gunjingan, cemoohan, dan ejekan teman-teman. Saya mulai merasa minder, sedih, dan merana dalam artian sepenuh hati. Dan sangat sulit menghapus jejak luka akan semua yang saya terima. Saya asing pada diri saya sendiri. Saya kesepian karena tak banyak orang yang mau berteman dengan saya. Alasannya, saya tidak pernah tahu. Padahal saya bukan orang jahat atau orang yang menakutkan. Ya, sungguh, saat SMP itu saya benar-benar terpuruk di ujung tanduk. Sekolah seakan neraka bagi saya. Rumah bagaikan hutan belantara dan hidup saya sendirian dalam pengasingan. Pengasingan jati diri yang sulit saya mengerti. Seringkali saya merasa lelah dengan apa yang saya rasakan. Tapi, dengan terus menangis pun, saya tak mendapatkan solusi, apalagi jawaban. Akhirnya, sering tergores kata hati saya dalam lembaran kertas diary kala saya benar-benar jenuh pada hidup ini. Tuhan, mengapa kau ciptakan aku seperti ini? Mengapa saya harus menanggung penderitaan kelainan ini? Apa salah saya? Mengapa Engkau tidak adil pada saya, ya Tuhan? Itulah kalimat-kalimat yang sering mengisi relung hati saya setiap waktu kala itu. Jika saya menyaksikan dunia modern seperti saat ini, sangatlah berbeda. Sama sekali jauh dari keadaan saya yang dulu. Meskipun saya juga yakin tidak semua seperti ini. Bagi Anda pengguna sosial media, Anda mungkin sering melihat begitu banyak anak-anak remaja yang ngondek atau kemayu atau berdandan ala-ala wanita, padahal dia laki-laki. Tapi mereka bebas berekspresi. Mereka tak malu, bahkan dengan pedenya yang selangit, mereka seakan bangga dengan keadaannya. Merias wajahnya bak wanita, mengenakan aksesoris wanita, bertingkah seperti wanita. Ya, saya cukup tahu dan saya pun merasakannya. Namun, tidak seperti saya yang merasa tersiksa dengan keadaan diri.
mereka malah memperlihatkannya dengan bangga. Walaupun cacian tetaplah menghiasi komentar sosial media yang mereka miliki. Tapi mungkin Anda perlu tahu juga, mengapa mereka begitu? Ada banyak faktor mengapa mereka yang sekarang di sosial media justru cuek saja dengan keadaan ini. Salah satunya mungkin memang sengaja ada yang mencari sensasi dan popularitas melalui keganjilannya. Atau ada pula yang terpaksa karena terlanjur dihina, jadi mereka pikir ya sudahlah, sekalian saja. Faktor lain ada juga karena pemakluman dari masyarakat. Karena banyak sekarang ini yang dianggap lucu. Jadi mereka pikir, toh orang lain juga suka, ya sudah, saya begini adanya. Dan ada pula yang saya yakin, mereka tidak tahan dan tidak rela dirinya diciptakan dengan beda. Salah satu faktor yang membuat mereka menunjukkan kepada semua orang bahwa inilah saya. Apa mereka salah? Anda yang berhak menilainya. Bagi saya, cukup bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tentunya. Tapi saya dulu berbeda dengan anak-anak sekarang. Karena saya tidak mau dan tidak ingin tersakiti. Di dunia, apalagi di akhirat kelak. Saya memang bukan ahli agama, dan saya bukan penghakim sesama manusia. Saya hanya menyayangi diri saya sendiri yang begitu banyak salah dan dosa. Untuk itu, saya bertahan tidak menambah kesalahan makin parah dengan mempermalukan diri saya di hadapan Tuhan. Sekalipun saya dikatakan munafik pada kenyataan, saya dibilang membohongi diri, membodohi keinginan. Mengapa saya harus bertahan sebagai lelaki jika menjadi seorang waria malah lebih mengasihkan? Karena itulah keinginan hati. Tidak. Mohon maaf. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah iseng sama makhluknya. Sekalipun saya juga pernah terjerumus sekali waktu. Tidak salah mereka berekspresi demikian. Mereka bertingkah semaunya. Saya yakin pertanggungjawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan hanya Tuhan yang maha menghakimi makhluk ciptaannya. Saya hanya ingin bertahan dengan keyakinan hati saya. Itu saja. Dengan tekad yang saya miliki untuk bertahan pada keyakinan kalau saya ini laki-laki, tetap saja keraguan itu datang menghantam. Saya sesekali terlena dalam lamunan kalau saya ini seorang wanita, tapi salah ditempatkan di raga lelaki. Sekali waktu, saya pun pernah berpikir gila kalau saya terlahir begini karena kesalahan orang tua. Dan berbagai pikiran yang tak masuk ke akal lainnya sering sekali saya rasakan. Diiringi penderitaan yang tiada henti, setiap hari saya terima begitu menyakitkan dari orang-orang sekitar yang saya temui. Pernah satu hari, ketika ada tugas dari sekolah, saya harus membuat satu karangan bebas di kertas HVS. Dan saat itu saya tidak mau harus membeli kertas HVS ke toko dekat rumah saya. Apa sebabnya? Jalan menuju toko itu harus ditempuh dengan melewati satu tempat yang sangat saya takuti. Mengapa? Bukan takut hantu atau horor misteri. Tapi
tapi sebuah tempat yang sering dipakai mangkal anak-anak lelaki di desa saya. Sebuah tongkrongan anak-anak muda istilahnya. Ya, tapi bagaimanapun juga, saya tetap harus memberi kertas HVS itu untuk melaksanakan tugas dari sekolah, karena saya tidak punya di rumah. Ketika saya berangkat untuk membeli kertas HVS ke toko itu, benar saja, saya melangkahkan kaki, sudah terlihat dari kejauhan, ada beberapa lelaki yang sedang nongkrong, sambil nyanyi-nyanyi dengan alat musik ala kadarnya. Ketika saya melewati mereka, tak pelak, langsung mereka menyanyikan lagu ledekan andalan mereka yang berkalimat, "Aku tak mau kalau aku dirayu." Mereka menyanyikannya dengan mimik wajah mengejek dan bersuara seperti waria. Lalu ada salah satu yang nyeletuk menyapa saya dengan ejekan yang menyebalkan. "Mau kemana, Neng?" katanya. "Godain kita dong," ungkap yang lainnya diiringi tawa lepas. Girang sekali mereka menertawakan saya. Panas sekali telinga ini mendengar ejekan mereka. Merah padam muka ini memendam geram yang tak mampu saya lampiaskan. Saya seperti burung malang yang kehilangan sayap. Jangankan terbang, berjalan pun tergopoh-gopoh. Namun saya tetap meneruskan langkah ini menuju toko itu. Sesampainya di toko, ejekan kembali saya terima dari si pemilik. "Bade meser naon?" tanya seorang bapak-bapak yang menjaga toko ditemani istrinya. "Kertas HVS, Pak," jawab saya dengan suara yang saya pikir biasa saja. "Uluh, meni centil gitu, bade meser HVS, Neng," ungkap si bapak penjaga toko lagi dengan gaya yang dibuat-buat, jelas meledek saya. Kembali muka ini memerah. Degup jantung ini berdetak dengan kencang. Namun saya hanya mampu menghela napas yang terasa berat. Setelah mendapatkan HVS itu dan kemudian membayarnya, saya segera pulang dari toko terkutuk itu. Ketika saya sedang melangkah, samar terdengar bisikan istri penjaga toko. "Itu teh anak Pak Hamid kan? Kok kayak banci ya? Padahal Pak Hamid dan anak-anaknya yang lain kan berwibawa," kata istri penjaga toko dengan lirik aneh melirik saya. Sakit rasanya hati ini mendengar komentar sinis mereka. Saya tak bisa berkata-kata. Mempercepat langkah kaki agar segera sampai di rumah, itu yang saya bisa. Sesampainya di rumah, saya lekas masuk kamar. Kertas HVS yang saya beli tadinya untuk mengerjakan tugas. Tapi karena kejadian itu, kertas HVS putih menjadi tumpahan kekesalan hati saya lewat kata-kata. Sampah busuk, bau, dan berbelatung saja masih ada yang memungut. Buah busuk dan kotor masih ada yang mau memakan. Binatang busuk dan hinakah saya ini, sehingga semua orang membenci saya? Apa salahku? Apa yang sudah kuperbuat sehingga mereka membenciku? Padahal saya tidak pernah merugikan mereka. Saya tidak mengganggu mereka. Edan, lebih baik saya mati saja kalau begini. Begitulah ungkapan hati yang terlampiaskan lewat coretan pena di atas putihnya kertas. Sebenarnya dengan begitu, tidak memberikan efek apapun untuk saya. Tapi setidaknya, amarah dan rasa dongkol saya sedikit terlampiaskan untuk mereka-mereka yang membenci saya. Pergulatan batin, pencarian jati diri,
Penelusuran akan pertanyaan yang begitu banyak dalam dada saya terus bergulir. Dihiasi penderitaan demi penderitaan, akan hinaan dan cemoohan orang terus menghujani diri lemah ini. Saya terus telan itu semua dengan pahit. Yang ada dalam hati saya harus berpikir, bagaimanapun juga, saya masih yakin akan ada keindahan pada akhirnya. Harapan saya saat itu akan ada jawaban dari setiap pertanyaan yang saya pikirkan, atau akan ada secercah cahaya yang mungkin bisa menuntun saya ke titik terang setelah kegelapan yang saya alami. Akankah saya dapatkan apa yang saya harapkan? Tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, juga share jika sobat-sobat berkenan, dan tentunya jangan sungkan untuk subscribe channel ini. Terima kasih.